Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadirin Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ar-Rahman-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Babu adabil wudu'i. Ai hadza babu adabil wudu'i. Adapun ini bab adalah tata kramanya wudu. Fa idza faraghta minal istinja'i. Fa idza faraghta maka apabila selesai siapa kamu minal istinja'i dari istinja. Apabila kamu selesai dari istinja, fala tatruk asyiwaka. Fala tatruk maka janganlah meninggalkan siapa kamu asyiwaka kepada siwak. Fa innahu maka ada punya siwak madharatun lil fami adalah mensucikan, membersihkan lil fami bagi mulut. Wa mardotun dan siwak itu membuat rela lirabbi bagi Tuhan. Wa mashidatun dan membuat murka li syaitani bagi syaitan. Wassalatu bisiwakin afdalu min sab'ina sholatan bila siwakin. Wassalatu adapun satu solat, wassalatu adapun solat bisiwakin dengan bersiwak itu afdalu adalah lebih utama min sab'ina sholatan dari 70 solatan solat bila siwakin dengan tanpa bersiwak. Jadi yang dimaksud 70 solat artinya 70 rakaat. Keutamaan bersiwak, orang melakukan solat keutamaannya dengan bersiwak itu adalah 70 rakaat seperti orang yang bersolat 70 rakaat. Tapi tidak menutup kemungkinan hanya terkadang pahalanya solat itu, solat jamaah itu tidak sebanding kalau kemudian dibandingkan dengan orang bersolat dengan bersiwak. 70 solatnya orang bersiwak itu utamaannya seperti halnya satu rakaatnya orang bersolat berjamaah itu. Jadi nggak sama pahalanya, tetap lebih besar pahalanya orang bersolat jamaah. Warwiya diriwayatkan an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala berkata siapa Abu Hurairah? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laula an asukka ala ummati la amartahum bisiwakin fi kulli sholatin. Laula an asukka andaikan tidak memberatkan siapa aku ala ummati atas umatku, andai kata umatku itu tidak memberatkan aku kepada umatku, la amartuhum niscaya memerintah menyuruh siapa aku hum kepada mereka bisiwaki dengan bersiwak. Kalau siwak pakai kayu apa? Arok ya. Kayu arok. Apakah sama seperti halnya orang sekarang masa-masa zaman sekarang, di zaman sekarang memakai odol sama sikat, sama saja itu ya. Intinya kan siwak itu menghilangkan bau mulut. Ketika orang diwajibkan bersiwak, ya ketika orang sehabis makan pete adanya akan melakukan sholat Jumat kok makan pete atau makan bawang putih ataupun bawang merah,
maka wajib itu bersiwak, itu hukumnya. Ya. Atau seorang perempuan kumpul dengan suaminya nyuruh bersiwak supaya tidak bau mulutnya, ya wajib itu bagi perempuan itu bersiwak, bukan sunnah lagi kalau sudah disuruh. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, umirtu bisiwaki hatta khasyitu an ayyuktaba alayya. Umirtu, diperintah siapa aku, bisiwaki dengan bersiwak, hatta khasyitu sehingga aku takut atau khawatir, ayyuktaba diwajibkan apa siwak, alayya atas diriku. Saya takut Allah itu mewajibkan siwak atas diriku, dan ini akan memberatkan kepada umatku. Ya. Summa jelis lil wudu'i, setelah siwak summa jelis kemudian duduklah siapa kamu, lil wudu'i untuk berwudu. Berwudu mustaqbilal kiblati, hali menghadap kiblat. Duduknya ala maudi'in murtafi'in, atas tempat yang tinggi. Jadi sunnahnya kita berwudu itu yaitu berwudu menghadap kiblat, kerannya ya. Kerannya menghadap kiblat. Kalau di Indonesia kan di mana-mana menghadapnya ya. Tapi sunnahnya bahwa keran itu menghadap ke timur, jadi kita berwudu menghadap ke barat. Dan di tempat yang murtafi, yang tinggi, menghindari dari percikan-percikan air mengenai kepada baju kita. Tapi kalau di sini kan cuma cukup keran saja ya, sambil berdiri. Tapi kalau di Saudi itu biasanya tempatnya duduknya agak tinggi, jadi kita duduk di sana, jadi kaki diselonjorkan itu enak, jadi membasuh kaki, tangan itu enak. Kalau di sini kan berdiri itu ya. Jadi yang dikatakan apa? Mahali multafi itu artinya tempat yang tinggi seperti itu. Jadi menghindari akan percikan-percikan air mengenai akan tubuh kita atau pakaian kita. Duduk atas tempat yang tinggi, kaila yusibaka, agar supaya tidak mengenai kepadamu apa ar-rosasu, apa percikan. Wakul, dan dalam membaca siapa kamu, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ketika kamu duduk mengambil wudhu itu artinya supaya membaca, disunahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Membaca Bismillah aja sudah cukup ya. Kalau lupa gimana? Di tengah-tengah ingat, jadi baca. Kalau sudah terlewatkan ya nggak usah ya. Wakul, hendaklah membaca kamu Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika, Rabbi wahai Tuhanku, a'udzubika meminta perlindungan siapa aku, bika kepadamu, min hamazatis sayatini, dari godaan-godaan setan. Wa a'udzubika Rabbi, dan meminta perlindungan siapa aku kepadamu, Rabbi wahai Tuhanku, ayah duruni, akan hadir siapa itu setan ni kepadaku. Jadi supaya setan itu tidak tergoda akan rayuan-rayuan setan. Sumajelis kemudian sumarsil kemudian dalam membasuh siapa kamu, setelah duduk berdoa kemudian membasuh. Sumarsil kemudian dalam membasuh siapa kamu yadaika, akan kedua tanganmu. Artinya membasuh telapak tangan sampai pergelangan tangan yang dimaksud. Membasuh salasan 3 kali. Membasuhnya qabla antut hilaha, sebelum memasukkan siapa kamu huma kepada kedua yadaika, al-ina'a akan wadah. Jadi sebelum memasukkan kedua tangan kepada wadah, hendaklah membaca doa itu. Wakul, dan dalam membaca siapa kamu, setelah memasukkan ini ya berarti, wakul, dan dalam membaca siapa kamu, Allahumma inni as'alukal yumna,
Allahumma ya Allah, inni adapun aku as'aluka ialah memohon siapa aku ka kepadamu al-yumna akan kekuatan taat, wa a'udzubika dan memohon perlindungan siapa kamu bika kepadamu minas su'mi dari kejelekan wal halakati dan celaka. Ini doa ketika membasuh tangan. Sumanwi raf al-hadasi, setelah itu membasuh tangan. Sumanwi kemudian adalah berniat siapa kamu raf al-hadasi akan menghilangkan hadas. Setelah membasuh tangan kemudian engkau berniat menghilangkan hadas, artinya berwudu. Awis istibahatas sholati atau berniat istibahatas sholat, mencari kebolehan melakukan sholatnya. Jadi raf al-hadasi ini untuk wudu, istibahatas sholat ini biasanya untuk tayamum. Wala yambagi dan tidak seyogianya antak zubah apa harus hilang niyatuka apa niatmu. Hilangnya niat itu qoblal ghuslil wajhi sebelum membasuh wajah. Jadi ketika sampean sebelum membasuh wajah kok niatnya tidak terbaca ya, maka wudu itu tidak sah. Jadi mahallun niyah al-qalbu ya, tempatnya niat itu di hati wa zamanuha indah awali ghuslil wajhi. Jadi zamannya membasuh itulah tempatnya niat ya. Jadi sebelum membasuh niat dulu. Setelah waktu membasuh wajah tidak berniat, tidak sah. Atau setelah membasuh wajah setelah itu niat ya tetap tidak sah. Jadi zamannya niat itu yaitu ghuslu awalil wajhi. Tidak seyogianya hilang niatmu qabla ghuslil wajhi sebelum membasuh wajah, fala yasihha maka tidak sah wudu'uka apa wudu'mu. Summahud hurfatan lifika. Summahud kemudian mengambil siapa kamu hurfatan akan secawuk ya, secawuk tangan ini, telapak tangan ini, secawuk air ya. Lifika untuk apa? Telapak tanganmu. Untuk apa? Watamatmat dan hendaklah berkumur siapa engkau biha dengan itu hurfa. Berkumur salasan dengan 3 kali. Wabalih ketika berkumur wabalih dan hendaklah menyangatkan siapa engkau firot dilmai di dalam mendatangkannya air ila gholsomati kepada gholsomah ujung kerongkongannya, ujung kerongkongan. Jadi di ujung kerongkongan ada semacam daging yang tumbuh di ujung inilah namanya gholsomah ya. Kalau hulkumnya itu kan kerongkongan ya. Kalau gholsomah ini adalah ada daging yang tumbuh di ujung kerongkongan. Itu namanya gholsomah. Jadi kita memasukkan air harus sampai ke gholsomah. Illa antakuna kecuali antakuna ada siapa engkau iman adalah orang yang berpuasa. Kalau berpuasa gimana? Fatarfuk maka pelan-pelan siapa kamu. Jadi kalau kamu dalam keadaan puasa maka pelan-pelan saja ketika tamat-mat artinya berkumur-kumur supaya air itu tidak membatalkan akan puasa kita. Wakul dan dalam membaca siapa kamu ketika berkumur Allahumma a'inni ala tilawati kitabika. Allahumma ya Allah a'inni hendaklah memberikan pertolongan siapa engkau ni kepadaku ala tilawati kitabika atas membaca kitabmu wakas roti dzikri dan memperbanyak zikir laka bagimu wasabbitni dan hendaklah meneguhkan siapa engkau ni kepadaku bil qauli sabit dengan keimanan yang teguh, dengan teguhnya iman.
Teguhnya iman fil hayati di waktu hidup, fi hayati dunia di dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah dan di dalam kehidupan akhirat. Ini doa ketika berkumur-kumur. Setelah itu sumahud urfatan li anfika. Sumahud kemudian tidaklah mengambil siapa engkau urfatan akan secibuk, secawuk itu, secawuk air. Untuk apa? Li anfika, untuk hidungmu. Wastansik, dan tidaklah beristinsak atau menghisap siapa engkau biha dengan itu gurfa salasan dengan 3 kali, yaitu mengambil air untuk dihirup ya, dihisap melalui hidungnya. Kemudian wastansir, dan tidaklah menyemprotkan siapa engkau ma kepada sesuatu, artinya air atau kotoran fil amfi yang ada di dalam hidung. Jadi menyemprotkan, menghilangkan kotoran-kotoran berikut air yang ada, sisa-sisa air yang ada di dalam hidung kita. Ma itu min rutubatin, bayannya min rutubatin dari basah. Wakul, dan tidaklah membaca siapa kamu. Tadi membaca ketika apa? Ketika apa tadi membaca tadi itu? Berkumur ya. Berkumur. Wakul fil istinsaki, dan tidaklah membaca kamu fil istinsaki di dalam beristinsak. Membaca Allahumma arihni raihatal jannati. Allahumma ya Allah arihni. Ndaklah apa ini? Apa ya bahasanya ini ya? Apa? Memberikan bau-bauan itu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu ngambokno itu. Kalau saya ngaji Jawa itu ngambokno Jawa itu ya. Memberikan bau-bauan kepadaku, raihatal jannah, akan bau surga ya. Mencium ya. Semoga engkau menciumkan kepadaku raihatal jannah, akan bau surga. Wa anta, sementara adapun engkau, anni dariku, rodin adalah ridho. Ini sudah ya. Ini berdoa ketika istinsak ya. Ketika menghirup air. Terus wakul fil istinsari wallahu a'lam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.